Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andarin Anggraini dari kelas PGMI 6B dengan dosen pengampu Ibu Maftuca MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang telah saya buat untuk mengumpulkan tugas pembelajaran tematik terpadu MI atau SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu poin A mengenai identitas modul. Dengan nama penyusun yaitu Andarin Anggraini, instansi yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 11 Blitar, tahun penyusunan yaitu tahun 2023, dengan mata pelajaran yang saya ambil Bahasa Indonesia, fase atau semester fase B semester 2, untuk kelasnya yaitu kelas 4, babnya yaitu Ayo Jelajahi Lingkungan. Untuk subbabnya, isi teks petunjuk dan gambaran rute perjalanan. Alokasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran. Untuk poin yang B yaitu kompetensi awal. Melalui kegiatan ceramah, tanya jawab, dan berkelompok, peserta didik dapat menyampaikan petunjuk dan menggambarkan rute perjalanan. Nah, selanjutnya yaitu poin yang C mengenai profil pelajar Pancasila. Di sini ada berpikir kritis, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Poin yang D selanjutnya yaitu sumber dan media ajar. Di sini saya mengambil buku ESPS untuk SDMI kelas 4 tahun 2022 pelajaran Bahasa Indonesia dengan penulis A. Indrati Rahmah Purwahida dengan media belajar yaitu gambar yang relevan. Sedangkan poin yang E yaitu target peserta didik, minimum 10 peserta didik dan maksimum 40 peserta didik. Poin selanjutnya yaitu model pembelajaran. Di sini saya mengambil model pembelajaran konstektual yaitu CTL, Contextual Teaching and Learning. Selanjutnya yaitu model pembelajaran ceramah serta tanya jawab. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan pertanyaan pemantik kepada siswa. Contohnya, apakah kalian pernah melihat gambar denah rute perjalanan? Seperti apa rute perjalanan ke rumahmu? Gambarkan rute perjalanan ke rumahmu. Setelah menyiapkan pertanyaan pemantik, kemudian kita langsung ke kegiatan pendahuluan. Yang pertama yaitu mengondisikan peserta didik, baik fisik maupun mental, untuk siap melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu guru memberi salam dan menyapa peserta didik. Guru memimpin doa sebelum memulai pembelajaran, serta mengondisikan agar peserta didik bisa belajar dengan semangat dengan melakukan ice breaking atau pemanasan. Selanjutnya yaitu guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Yang terakhir yaitu guru memberikan persepsi sebelum pembelajaran dimulai. Setelah kegiatan pendahuluan, kita langsung saja ke kegiatan inti. Untuk kegiatan intinya yaitu yang pertama, guru menunjukkan gambar atau rute perjalanan kepada peserta didik. Jadi di sini guru sudah menyiapkan gambar dan rute perjalanan. Selanjutnya, guru menanyakan pertanyaan pemantik yang sudah disiapkan tadi kepada peserta didik mengenai gambar yang diberikan kepada peserta didik. Guru menjelaskan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan rute perjalanan. Selanjutnya, guru memberikan salah satu rute perjalanan yang sudah disediakan. Setelah itu, guru menjelaskan mengenai apa itu rute perjalanan. Guru menunjuk salah satu siswa untuk maju ke depan dan mengerjakan pertanyaan mengenai rute perjalanan. Setelah itu, guru memberikan penguatan mengenai jawaban yang diberikan siswa. Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini model pembelajaran CTL sudah dilakukan ya, teman-teman. Selanjutnya, guru memberikan LKPD kepada perwakilan kelompok. Guru menjelaskan LKPD yang telah diberikan kepada siswa. Nah, LKPD di sini yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini guru harus menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD yang telah diberikannya. Langkah-langkahnya seperti apa dan harus dikumpulkan kapan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu siswa mengerjakan LKPD dan dibahas minggu selanjutnya. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup.
Guru memberikan penguatan kembali apa inti dari materi tersebut. Berhubung materinya yaitu gambar rute perjalanan, maka guru juga harus menjelaskan kembali mengenai rute perjalanan. Selanjutnya, guru memberikan kesimpulan atas hasil diskusi siswa. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu poin H, refleksi pembelajaran. Refleksi guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru itu sendiri berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan, mulai dari selama mempersiapkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatan belajar yang dilakukan selama satu kali pertemuan. Refleksi guru ini bertujuan untuk menilai kekurangan dan kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah kolom dengan isinya nomor, pertanyaan, dan jawaban. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 6 pertanyaan. Misalnya, pertanyaan pertama, apakah pemilihan media pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Nah, guru di sini dapat mengisi di kolom jawaban. Pertanyaan kedua yaitu, apakah gaya penyampaian materi mampu ditangkap oleh pemahaman peserta didik? Pertanyaan ketiga, apakah keseluruhan pembelajaran dapat memberikan makna pembelajaran yang hendak dicapai? Pertanyaan keempat, apakah pemilihan metode pembelajaran sudah efektif untuk menerjemahkan tujuan pembelajaran? Pertanyaan kelima, apakah pelaksanaan pembelajaran tidak keluar dari norma-norma? Serta pertanyaan terakhir, apakah pelaksanaan pembelajaran hari ini dapat memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam pembelajaran selanjutnya? Untuk poin selanjutnya yaitu poin I, assessment atau penilaian. Nah, penilaian di sini ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan di sepanjang proses pembelajaran. Teknik penilaian sikap paling mudah dilakukan yaitu teknik pengamatan atau observasi. Pada pertemuan ini, aspek sikap yang diobservasi adalah sikap religius, komunikatif, tanggung jawab, dan demokratis. Pemilihan aspek sikap ini dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan capaian dan materi pembelajaran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan pedoman pengamatan sikap. Dengan isi yaitu kelas, silakan diisi kelas berapa, hari atau tanggal kapan, pertemuan keberapa, dan materi pembelajaran apa. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan kolom aspek penilaian yaitu dengan isi nomor, nama peserta didik, dan 4 aspek penilaian yaitu religius, komunikatif, tanggung jawab. Nah, berilah tanda checklist pada kolom yang tersedia jika peserta didik sudah menunjukkan sikap atau perilaku tersebut. Untuk penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau lisan dengan menjawab soal-soal sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 soal dengan ada gambar rute perjalanan atau denah. Pertanyaan pertama yaitu apa pengertian dari rute perjalanan? Yang kedua, berapa jalan yang dilewati Ani ketika akan berangkat ke SDN Cemara? Pertanyaan ketiga, bangunan apa saja yang terletak di Jalan Merapi? Yang keempat, berdasarkan mata angin di mana letak rumah Ani? Yang terakhir yaitu tuliskan rute perjalanan Ani ketika dia akan pergi ke Bank Swadaya. Selanjutnya, saya juga sudah menyiapkan pedoman penskoran yaitu kunci jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya cantumkan tadi. Yaitu yang pertama, jarak tempuh atau arah tempuh dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan skor 20. Yang kedua yaitu 3 jalan, Jalan Semeru, Jalan Marapi, dan Jalan Rinjani dengan skor 20. Yang ketiga, ada 2 bangunan yaitu Pasar Gede dan Lapangan dengan skor 20. Letak rumah Ani yaitu berada di barat jalan dengan skor 20, serta yang terakhir dari Jalan Semeru kemudian belok ke kiri menuju Jalan Merapi, kemudian belok ke utara menuju Jalan Rinjani, dan bank berada di timur jalan dengan skor 20. Dengan total skor semuanya yaitu 20 dikali 5 sama dengan 100. Nah, untuk penilaian yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan untuk mengukur ketercapaian aspek keterampilan. Penilaian ini dapat dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan atau saran pada saat menyampaikan pendapat di kelompok atau saat presentasi. Nah, format penilaian dapat menggunakan format di bawah ini yaitu pedoman pengamatan diskusi. Di sini saya sudah menyiapkan kolom dengan isi nomor, nama peserta didik, aspek penilaian 1, 2, 3, jumlah nilai.
Nah, selanjutnya yaitu aspek dan rubrik penilaian. Nah, di sini ada nomor, aspek penilaian, nilai, perolehan nilai. Ada 3 tipe yang saya nilai. Nah, keterangannya yaitu nilai akhir yang diperoleh merupakan akumulasi dari perolehan nilai untuk setiap aspek dengan ketentuan sebagai berikut. Jika peserta didik pada aspek pertama memperoleh 20, aspek kedua 30, aspek ketiga 40, maka total perolehan nilainya yaitu 90. Nah, poin selanjutnya yaitu J, kegiatan pengayaan dan remedial. Guru dapat menyampaikan materi pengayaan untuk dipelajari oleh peserta didik secara mandiri atau berkelompok. Guru dapat mengangkat topik atau materi rute perjalanan. Guru juga dapat memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk menggambar dan menjelaskan rute perjalanan peserta didik menuju ke sekolah atau ke tempat yang lain. Nah, di sini ada lampiran mengenai LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah dijelaskan di kegiatan inti tadi. Yaitu ada kelompok itu diisi kelompok berapa, kelas berapa, dan nama anggotanya itu siapa saja. Nah, untuk petunjuknya yaitu amati rute perjalanan di bawah ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan denah lokasi. Untuk langkah-langkahnya yaitu setelah kalian mengamati rute perjalanan tersebut, coba kalian tuliskan jalan yang dilewati. Jika kamu sedang berada di stadion, kemudian kamu akan pergi ke masjid. Kemudian tuliskan rute perjalanan lengkapmu mulai dari stadion menuju ke masjid. Nah, di sini saya sudah menyiapkan titik-titik untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, saya juga sudah mencantumkan kolom nilai, jadi berapapun nilai yang didapat oleh kelompok tersebut akan dicantumkan di kolom nilai ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.